Baiklah, di sini saya akan menjelaskan progres capstone minggu pertama, yaitu foundation. Fokus pengembangannya yaitu tree untuk kategori menu, yaitu makanan dan minuman, dan dictionary untuk stok bahan baku. Di sini, menu restoran disusun dalam hierarki pohon, yaitu akarnya yaitu resto center, lalu ada subnya yaitu makanan dan minuman sebagai cabangnya, dan nama, harga, serta kode ini sebagai daunnya. Lalu di sini ada fungsi tampil menu. Jadi fungsi ini untuk menelusuri tree menu restoran. Jadi setiap node itu ditampilkan, lalu fungsi memanggil dirinya sendiri untuk menampilkan submenu sampai semuanya selesai ditampilkan. Lalu di sini ada dictionary untuk menyimpan stok bahan baku, yang mana nama bahannya ini sebagai key-nya dan jumlah stok ini sebagai value-nya. Fungsinya untuk memudahkan pencarian dan update stok. Lalu di sini ada fungsi cek stok dan fungsi pesan menu. Fungsi cek stok untuk mengecek jumlah stok barang, dan fungsi pesan menu untuk memproses pesanan. Alur kerjanya, jika user memesan barang, maka fungsi cek stok ini akan berjalan, dan jika stoknya itu ada, maka stoknya akan berkurang 1, dan jika stoknya itu 0 atau habis, maka akan di print stok bahan habis. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang progres capstone minggu kedua kami, yaitu front of house, yang berhubungan langsung dengan pelanggan. Fokus pengembangan kami ada dua, yaitu view di mana mengatur antrian reservasi pelanggan, dan stack yang di mana dapat menyimpan riwayat pesanan pelanggan, dan pelanggan dapat menghapusnya juga. Yang pertama adalah view, antrian reservasi pelanggan. View digunakan untuk antrian FIFO, first in first out. Contohnya itu antrian reservasi pelanggan dan antrian pesanan yang masuk pertama ke dapur. Itulah pesanan yang akan diproses atau dilayani terlebih dahulu. Nah, alur dari penggunaan dev atau fungsi reservasi ini, yaitu ketika reservasi dijalankan, maka nama pelanggan akan masuk ke daftar antrian, lalu sistem akan menampilkan pesanan bahwa pelanggan tersebut sudah masuk ke antrian reservasi. Nah, contohnya di bawah ini, itu ketika nama Budi masuk ke dalam antrian reservasi, maka Budilah pertama yang akan dilayani pesanannya terlebih dahulu. Selanjutnya adalah stack, yaitu riwayat pesanan atau handle. Nah, stack ini menyimpan riwayat pesanan dengan sistem LIFO, last in first out, yaitu ketika data terakhir yang dimasukkan, itulah data pertama yang dikeluarkan. Nah, ketika pesanan disimpan ke dalam list yang bernama stack pesanan, fungsi tambah pesanan digunakan untuk memasukkan pesanan ke stack. Dengan fungsi undo pesanan yang menggunakan pop, itu digunakan untuk menghapus pesanan terakhir. Nah, contohnya di sini. Ketika pelanggan memasukkan pesanannya itu ikan bakar yang pertama, nah selanjutnya itu yang burger, yang pesanan keduanya adalah burger. Nah, pesanan kedua inilah yang akan dihapus menggunakan fungsi stack. Jadi, fungsi stack ini sebenarnya berguna bagi pelayanan, bagi fitur untuk membatalkan item atau pesanan terakhir oleh pengguna atau pelanggan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fahruz Yadian dari kelompok 6. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang progres capstone minggu ketiga, yaitu back of house, yang mana fokus pengembangannya yaitu Grab sebagai peta pengiriman dan linked list sebagai antrian dapur. Nah, pada program ini, setiap pesanan disimpan dalam sebuah node. Di dalam node terdapat nomor pesanan, nama pesanan, status prioritas, dan pointer next untuk menghubungkan ke pesanan berikutnya. Kemudian, kami membuat kelas antrian dapur untuk mengatur seluruh antrian.
Function tambah pesanan digunakan untuk menambahkan pesanan biasa ke belakang antrean. Jadi pesanan akan masuk sesuai urutan. Lalu ada prioritas. Function ini digunakan untuk pesanan prioritas. Pesanan prioritas langsung ditempatkan di depan antrean agar diproses terlebih dahulu. Selanjutnya ada pesanan. Selanjutnya ada hapus pesanan, yaitu untuk menghapus pesanan yang sudah selesai diproses oleh dapur. Kemudian, function tampilkan antrian digunakan untuk menampilkan seluruh antrean pesanan beserta status prioritasnya. Dengan menggunakan linked list, antrean dapat ditambah dan dihapus dengan lebih fleksibel. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagian Grab pada sistem delivery Smart Resto. Grab digunakan untuk menggambarkan hubungan antara lokasi pengiriman makanan. Data Grab diambil yaitu dari Grab sama dengan data peta delivery Grab. Setiap lokasi dianggap sebagai node, sedangkan hubungan antara lokasi disebut edge atau jalur penghubung. Nah, pada program ini dapat menampilkan seluruh lokasi yang saling terhubung, serta mengecek apakah suatu lokasi memiliki jalur langsung dengan lokasi lain. Pada program ini, kami juga menggunakan algoritma BFS atau Breadth First Search. BFS digunakan untuk mencari rute delivery dari restoran menuju lokasi tujuan. Algoritma ini bekerja menggunakan queue atau antrean. Program akan menelusuri lokasi satu persatu sampai menemukan tujuan. Jika rute ditemukan, program akan menampilkan jalur delivery. Contohnya dengan implementasi Grab dari BPS ini. Sistem delivery dapat mencari rute pengiriman makanan secara otomatis. Dapat dilihat di sini, Grab diambil, kemudian program membaca nama lokasi dan lokasi yang terhubung. Lokasi yang ingin dicek yaitu UNRI. Nah, pada kode program for lokasi tetangga in grab.item, kode program ini mengambil nama lokasi dan daftar lokasi yang terhubung. Nah, pada program for tetangga in grab, program di atas mengambil semua lokasi yang terhubung dengan variabel lokasi. Nah, kemudian ada fungsi di samping yaitu def cari rute, yang mana queue sama dengan dq start untuk menyimpan jalur. Sedangkan visit sama dengan set dipakai untuk menyimpan lokasi yang sudah dikunjungi. Nah, begitu pula dengan program di bawah digunakan untuk mengecek apakah dua lokasi terhubung secara langsung. Nah, berikut adalah penjelasan beberapa penggalan kode. Yang pertama yaitu path sama dengan queue.popLab, yaitu mengambil jalur paling depan. Node sama dengan path min1, yaitu mengambil lokasi terakhir dari jalur. Nah, dalam kode if not senilai dengan tujuan, jika jalur ditemukan, maka jalur akan langsung dikembalikan. Dalam kode if not in visit, nah jika kode tersebut berjalan, maka kode akan ditambah ke visit. Lalu kode mengambil semua jalur yang terhubung. Program kemudian membuat jalur baru dalam kode jalur baru sama dengan dispatch, jalur kemudian tetangga di-append ke jalur baru. Lalu kemudian jalur baru di-append ke queue, yaitu jalur baru dimasukkan untuk proses berikutnya. Nah, fungsi di samping digunakan untuk menampilkan hasil rute delivery, yang mana di sini jalan Bangau disimpan dalam lokasi user. Kemudian program mengecek apakah lokasi tujuan tersedia. Jika tidak, maka rute tidak akan diproses. Kemudian ada kode program rute sama dengan cari rute, yang mana isi parameternya yaitu Grab, restoran, dan lokasi. Program tersebut mencari jalur menuju lokasi pengguna. Kemudian kode program print untuk menampilkan rute. Dan kita memanggil fungsi tampilkan rute untuk menampilkan rute delivery sesuai lokasi user. Baik, sekian terima kasih. Saya ucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pembahasan dan tutur kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Izzat Rifah akan mempresentasikan milestone pada minggu keempat yang telah kami lakukan. Pertama itu penanganan error atau error handling, dan selanjutnya ada optimasi kode program. Pada penanganan error,
Kami mengimplementasikan error handling menggunakan try dan except untuk menangani berbagai kesalahan program seperti input tidak valid, menu tidak tersedia, stok bahan yang habis, dan lain-lain agar program tetap berjalan dengan stabil. Selanjutnya, pada optimasi kode program minggu keempat, kami melakukan optimasi dengan merapikan struktur program, memisahkan fungsi, serta meningkatkan efisiensi program. Pada awal langkah, kami melakukan implementasi error handling pada program Smart Resto yang lebih khususnya untuk mencegah program berhenti secara tiba-tiba ketika terjadi kesalahan input atau kondisi tertentu. Teknik yang digunakan adalah try, except, dan rise. Kami melakukan error handling pada algoritma fitur delivery untuk memeriksa apakah lokasi tujuan tersedia dalam graf rute pengantaran. Jika lokasi tidak ditemukan, program akan menampilkan pesan yaitu delivery error, lokasi delivery tidak ditemukan. Selanjutnya, kami menerapkan error handling pada fitur mencari menu. Program akan mengecek apakah menu yang dipesan user ada pada tree yang kami simpan. Jika menu tidak ditemukan, maka program akan membuat sendiri error menggunakan rise exception, menu tidak ditemukan. Selanjutnya, kami menambahkan error handling pada fitur antrian, di mana jika program menangani kondisi ketika antrian kosong, tidak ada pelanggan di dalam queue tapi akan tetap dipanggil. Program akan menampilkan pesan queue error sehingga tidak terjadi crash saat pop 0 dijalankan. Selanjutnya itu ada error handling pada main, di mana agar program tidak berhenti saat terjadi kesalahan input atau proses. Jika user salah memasukkan data, program akan menampilkan besar error lalu kembali ke menu utama sehingga program tetap berjalan lancar. Selanjutnya kami menambahkan optimasi program. Salah satunya itu kami menambahkan dictionary resep yang digunakan untuk menghubungkan menu dengan bahan utama. Jadi saat user memesan steak di mana resepnya itu adalah daging, maka program akan memeriksa jumlah daging dan jika di atas 0 maka dijalankan proses memasak dan dikurangi jumlahnya. Jika tidak akan menampilkan pesan error. Selanjutnya itu ada user journey. Berikut flowchart-nya, di mana pada menu utama ditampilkan lihat menu, dine-in, delivery, dan pesan makanan. Selanjutnya ada pilihan 0 yaitu keluar. Jika kita lihat prosesnya itu ketika user membuka program dan memilih menu utama, sistem menggunakan input dan perulangan program untuk menampilkan pilihan menu utama. Selanjutnya, user melihat daftar menu menggunakan fungsi tampilan menu yang menampilkan kategori makanan dan minuman dengan struktur data tree. Setelah ditampilkan, user akan memilih layanan dine-in atau delivery, lalu memasukkan pesanan yang diinginkan. Sistem memvalidasi pesanan menggunakan fungsi cari menu untuk memastikan apakah menu itu tersedia di restoran. Setelah pesanan valid, sistem akan memasukkan pesanan yang dipesan user tadi ke dalam antrian dapur menggunakan fungsi tambah pesanan. Untuk antrian biasa akan ditambahkan di akhir dan untuk antrian prioritas akan ditambahkan di awal. User dapat membatalkan pesanan terakhir menggunakan fungsi undo jika user memesan banyak makanan dan mengulang-ulang memesan. Selanjutnya, jika user ingin membatalkan yang terakhir, akan ada fitur undo yang bisa user pilih. Selanjutnya, jika memilih delivery, sistem menggunakan fungsi tampilkan rute. Jadi, user akan diminta untuk memasukkan alamat berupa jalan dan sistem akan menampilkan rute dari restoran ke jalan di mana user berada. Terakhir itu, user dapat melihat daftar pesanan atau keluar dari program. Kesimpulannya,
Capstone Project Smart Resto berhasil mengimplementasikan berbagai konsep struktur data dan algoritma ke dalam sistem manajemen restoran berbasis Python. Sistem struktur data digunakan sebagai kebutuhan Victor, mulai dari pengelolaan menu, reservasi pelanggan, antrian dapur, sehingga rute pengiriman makanan. Melalui proyek ini, tim memperoleh pemahaman yang lebih dalam mengenai penerapan struktur data dalam permasalahan nyata. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.